Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan Kusuma, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi, Program Studi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya yaitu Grandis Ardana Ahmad Farezi akan menjelaskan mengenai tugas akhir kami dengan judul Sistem Informasi Pengajuan Insentif Jurnal Dosen dengan Studi Kasus Politeknik Negeri Malang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur. Yang pertama adalah daftar akun atau register. Yang kedua adalah login. Yang selanjutnya juga ada fitur user. Di sini adalah tampilan awal dari website yang kami buat. Di sini ada field username untuk memasukkan username. Di sini ada field password untuk memasukkan password apabila sudah mempunyai akun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian daftar akun atau register. Di sini ada beberapa field. Yang pertama adalah nama lengkap. Nah, di sini calon user maksud saya akan memasukkan nama lengkapnya. Selanjutnya juga akan memasukkan NIDN-nya dan juga bisa memilih jurusan, juga bisa memilih prodi, masukkan email, dan juga masukkan nomor telepon. Langsung saja, saya akan mencoba untuk menginputkan data username atau user baru. Di sini, input NIDN-nya, lalu pilih jurusannya, juga prodi. Nah, untuk email di sini, untuk field email, harap diisi dengan menggunakan @gmail.com atau @yahoo.com ataupun sejenisnya. Kalaupun tidak diisi dengan hal semacam itu, akan error. Seperti contoh, saya isi seperti ini, dan juga nomor telepon. Nah, selanjutnya langsung ketik saja register. Klik saja register. Akan muncul alert yaitu apakah data sudah diinput dengan benar. Kalau sudah benar, tekan OK. Nah, akan muncul alert lagi yaitu registrasi sukses. Silahkan tunggu konfirmasi dari admin. Nah, jadi setelah dari user baru untuk meregister datanya harus menunggu dulu dari admin akan dikonfirmasi. Jadi setelah user memasukkan datanya, baru akan bisa masuk atau login apabila datanya sudah diverifikasi oleh admin. Saya akan menjelaskan mengenai aktor superadmin. Di sini, superadmin bertugas sebagai pengelola data admin yang sudah terdaftar dalam sistem. Sebelum masuk sebagai superadmin, kita harus melakukan login terlebih dahulu di dalam sistem. Berikut saya contohkan untuk login sebagai superadmin. Di sini kita harus mengisikan username dan password yang sudah terdaftar sebagai superadmin. Setelah user dan password terisi, kita tekan tombol sign in. Setelah tombol ditekan, maka akan muncul halaman beranda dari superadmin. Di halaman beranda ini, superadmin bisa melihat job desk atau tugas apa saja yang bisa dilakukan oleh superadmin di dalam sistem ini. Kemudian kita klik menu data admin yang ada pada sidebar. Maka akan muncul data admin yang sudah terdaftar di dalam sistem. Pada halaman ini juga terdapat tombol tambah admin untuk menambah admin, tombol edit untuk melakukan edit data admin, kemudian ada tombol delete untuk menghapus data admin. Di sini akan saya contohkan untuk menambah data admin. Kita tekan tombol tambah admin, maka akan muncul halaman tambah admin. Di sini terdapat file nama lengkap, NIP atau nomor identitas instansi, jabatan, email, dan nomor telepon. Di sini akan saya contohkan untuk pengisian halaman tambah admin. Di sini akan saya isikan nama lengkapnya, kemudian nomor NIP atau nomor identitas instansi saya isikan, kemudian jabatan saya isikan, kemudian email, kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Setelah semua data terisi, kita tekan tambah data.
Kemudian akan ada notifikasi apakah data yang diinputkan sudah benar. Jika data yang diinputkan sudah benar, tekan OK, dan jika belum, tekan batal. Nah, kemudian berhasil menambahkan admin. Dapat kita lihat di sini, data admin yang sudah ditambahkan sudah masuk ke dalam database. Di sini, super admin bisa melakukan edit. Misalkan saya akan melakukan edit nama, kita tekan tombol edit. Nah, maka muncul seperti ini. Saya akan mengedit nama lengkapnya. Kemudian, nah di sini ada field username dan password. Pada waktu daftar tadi, kita tidak mengisikan field username dan password. Dapat diketahui, field username dan password ini adalah didapatkan dari NIP. Jadi, ketika melakukan pendaftaran, username dan password akan diset berdasarkan NIP yang diisikan oleh user atau yang diisikan ketika pendaftaran. Yang tadi saya sudah merubah nama, kemudian saya akan klik perbarui data. Kemudian akan muncul notifikasi apakah Anda akan merubah data admin. Kita tekan OK jika sudah benar datanya, dan akan batal jika ada perubahan lain. Kita tekan OK di sini karena data sudah benar. Nah, maka akan muncul notifikasi data berhasil diperbaharui. Kita tekan OK. Nah, kita bisa lihat data yang sudah berubah sudah terupdate di tampilan ini. Kemudian ketika ingin menghapus, kita tinggal tekan tombol hapus. Kita klik di sini. Kemudian akan keluar notifikasi apakah Anda yakin menghapus data yang dipilih. Tekan OK jika ingin melanjutkan aksi hapus. Kemudian akan batal jika kita berniat mengurungkan menghapus data. Kita tekan OK di sini. Ini akan keluar notif data berhasil dihapus. Kita tekan OK. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan oleh super admin dalam sistem adalah mengedit profil dari super admin. Caranya adalah mengklik nama di sini pada sidebar. Katakan. Kemudian akan muncul halaman edit profil. Di sini terdapat nama lengkap, NIP, jabatan, email, nomor telepon, username, dan password. Ketika ingin merubah data dari salah satu field di sini, kita klik fieldnya. Saya contohkan untuk mengubah nama, kita ubah namanya. Kita lengkapin. Kemudian jika sudah, tekan tombol perbarui profil. Akan keluar notifikasi apakah Anda akan merubah profil data. Kita tekan OK jika benar, jika batal jika ada perubahan lain. Kita tekan OK. Kemudian keluar notifikasi profil berhasil diperbaharui. Kita tekan OK. Nah, kita bisa lihat di sini namanya sudah terupdate seperti yang sudah saya isikan tadi di halaman edit profil. Kemudian jika super admin ingin keluar ke sistem, tekan tombol logout untuk keluar ke sistem. Kita tekan, maka akan kembali ke halaman index atau halaman login dari aplikasi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktor admin. Sama seperti aktor super admin sebelumnya, di sini admin harus melakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu. Saya isikan username dan password admin yang sudah terdaftar di dalam sistem. Setelah terisi, kita tekan tombol sign in. Kemudian akan muncul halaman beranda dari admin. Di sini, di halaman beranda ini terdapat job desk admin. Yang pertama adalah data pengajuan inisiatif baru. Di sini, data yang tampil adalah ketika user atau dosen melakukan pengajuan inisiatif baru, maka datanya akan tampil di sini. Dan status di sini adalah status pengajuan. Jadi, data yang tampil di sini adalah data pengajuan inisiatif dosen yang statusnya adalah pengajuan. Kemudian ada job desk aktivasi user baru. Jadi, user yang baru mendaftar melalui halaman register tidak bisa langsung masuk ke dalam sistem kecuali sudah diubah statusnya menjadi aktif oleh admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu data jurusan. Bisa diklik pada sidebar di sebelah kiri. Kita klik data jurusan. Nah, di sini akan muncul jurusan-jurusan yang ada di Polnema. Di sini admin bisa melakukan kelola data jurusan. Bisa dilihat terdapat tombol tambah jurusan, edit, dan hapus.
Saya akan mencontohkan untuk menambah jurusan. Klik button, kemudian ketik nama jurusan. Misalkan saya akan mengisikan jurusan pertambangan. Ketika sudah terisi, klik tambah data. Kemudian akan keluar notifikasi apakah data yang dibuka sudah benar. Tekan OK. Nah, berhasil menambahkan jurusan. Kita cek pada data jurusan. Nah, untuk jurusan pertambangan sudah masuk di sini. Kemudian kita coba lakukan edit. Di sini misalkan kita ganti nama jurusan pertambangan menjadi pertambangan minyak. Kemudian kita tekan perbarui data, tekan OK. Kemudian kita cek apakah namanya sudah terupdate. Nah, nama sudah terupdate di sini. Kemudian saya akan coba melakukan hapus jurusan. Tekan button hapus atau tombol hapus. Ada notifikasi apakah Anda yakin menghapus data yang dipilih. Tekan OK. Kemudian berhasil menghapus jurusan. Bisa kita cek untuk jurusannya apakah sudah benar-benar terhapus. Iya, jurusannya benar-benar terhapus di sini. Kemudian saya akan jelaskan untuk menu data prodi. Data prodi di sini adalah daftar dari prodi yang ada di Politeknik di Malang. Di sini ada nama jurusan dan nama prodi. Pada halaman ini juga terdapat tombol tambah prodi, edit dan hapus sama seperti data jurusan tadi. Saya akan mencontohkan tentang tambah prodi. Caranya adalah klik tombol tambah prodi. Sebagai contoh, saya akan mengisikan nama prodi e-bisnis. Kemudian kita milih jurusan. Saya akan memilih jurusan teknologi informasi. Klik tambah data. Apakah data yang dibuka sudah benar? Kita tekan OK. Berhasil menambah prodi. Nah, kita lihat di sini prodinya ada prodi baru di jurusan teknologi informasi seperti yang sudah saya inputkan tadi. Kemudian jika ternyata nama prodinya salah, kita bisa melakukan edit. Kita klik tombol edit. Nah, misalkan nama prodinya saya edit menjadi e-bisnis digital. Kemudian jurusannya tetap. Kita klik perbarui data. Kan oke. Prodi berhasil diperbarui. Kita lihat di data. Ini untuk datanya sudah tersimpan dan sudah terupdate sesuai dengan data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian jika ingin menghapus, kita klik tombol hapus. Kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin menghapus data yang dipilih. Kita tekan OK jika data yang dipilih ingin dihapus. Berhasil upload, ditekan OK. Nah, selanjutnya adalah data dosen. Di sini admin bisa mengelola data dosen meliputi tambah user atau tambah dosen. Kemudian ada tombol edit dan hapus dan delete di sini. Di sini seperti yang kita tahu di beranda tadi kan ada user yang statusnya belum aktif sehingga tidak bisa masuk ke sistem. Di sini akan saya contohkan untuk mengaktifkan user. Di sini kita bisa lihat statusnya diaktif. Kita tekan tombol edit. Di sini admin bisa melakukan merubah data user yang terdaftar. Kemudian untuk mengaktifkan user, kita pilih statusnya. Jadi aktif, kita jadi aktif. Kemudian perbarui data. Tekan OK. Nah, data berhasil diperbarui. Ini tadi. Nah, statusnya user sudah aktif pada user Imam Fakhrul Razi. Kemudian kita cek di beranda. Apakah data berkurang? Ya, datanya berkurang. Tadi kan ada 2, sekarang tinggal 1 karena statusnya sudah aktif. Kembali ke data dosen tadi. Admin bisa melakukan tambah user. Ini saya contohkan untuk menambah user. Saya isikan namanya. Misalkan namanya adalah Wawan. Kemudian kita isikan IDN. Jurusan pilih prodi, kemudian mengisikan email, kemudian mengisikan nomor telepon.
maaf ada kesalahan, kita hapus. Nah, di sini tidak terdapat file untuk username dan password. Seperti pada super admin tadi, username dan password akan di set melalui ini yang merupakan NIDN. Kemudian kita klik tambah data, tekan OK. Nah, kita lihat data yang barusan diinputkan tadi. Nah, ini. Ketika kita melakukan tambah data, admin statusnya akan di set default diaktif. Untuk melakukan verifikasi, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebelumnya dengan melakukan tombol edit kemudian ubah statusnya. Kemudian untuk melakukan hapus, kita tekan tombol delete di sini. Lalu keluar notifikasi apakah Anda yakin menghapus data yang pilih, tekan OK. Kemudian kita cek di sini apakah sudah terhapus data dosennya. Iya, datanya sudah terhapus. Selanjutnya, data artikel dosen. Di sini, data yang tampil adalah data yang statusnya sudah disetujui oleh admin. Jadi sebelum disetujui, maka datanya akan masuk ke menu data pengajuan insentif. Di sini dapat dilihat pada menu ini kita bisa melihat detail. Kita klik detail. Nah, di sini bisa melihat judul artikel, nama jurnal, kriteria 1, kriteria 2, URL sintas, Scopus, URL ticker, kontribusi, lembaga pengindeks, kemudian file artikel, file biodata, file surat pernyataan publikasi ilmiah, dan status. Di sini admin bisa melakukan download juga ketika file ini dibutuhkan oleh admin. Ketika file ini butuh, admin bisa melakukan download. Kemudian ada button cetak di sini. Kita coba cetak. Otomatis kita kembali data pengajuan data, kita akan OK. Nah, maka akan muncul surat keterangan validasi seperti ini yang bisa di print. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang terakhir, yaitu data pengajuan insentif. Di sini dapat kita lihat data pengajuan insentif baru atau yang statusnya pengajuan. Jadi data yang tampil di sini adalah data artikel yang barusan diupload oleh user dan statusnya adalah pengajuan. Di sini admin bisa melakukan verifikasi dan validasi dengan cara klik tombol edit status. Di sini akan muncul detail artikel yang sudah diupload oleh user atau dosen. Di sini dapat kita lihat. Kemudian ada file artikel, file biodata ini bisa di-download oleh admin. Dengan cara klik download. Selesai di download, maka admin bisa melakukan cek dan atau validasi. Kemudian admin bisa merubah status pengajuan. Di sini bisa diubah menjadi proses dan diterima. Ketika diubah menjadi proses, perbarui data, tekan OK. Maka nanti pada halaman user, di halaman berada nanti akan tampil data ini karena statusnya dengan proses. Kemudian ketika statusnya kita ubah menjadi terima, kita tekan tombol edit status, kemudian tekan ini diterima, perbarui data, tekan OK. Nah, maka datanya tadi di sini tidak ada atau hilang karena berpindah ke sini. Maka data yang ditampilkan di sini karena statusnya adalah sudah disetujui. Tekan detail, detailnya. Nah, di sini admin bisa mencetak data pengajuan. Tekan cetak. Oke. Maka akan muncul halaman ini, halaman cetak. Akan muncul suatu keterangan validasi pengajuan insentif seperti ini. Nah, seperti ini. Jika admin sudah selesai dan ingin keluar ke sistem, maka tekan logout di sini yang ada pada sidebar. Maka akan kembali ke halaman login kembali. Selanjutnya, ketika calon user sudah mendaftarkan akunnya dan sudah diterima oleh admin, maka dia akan bisa masuk ke sistem dengan username dan password
menggunakan NIDN-nya. Seperti yang saya contohkan, untuk user dan passwordnya menggunakan NIDN. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman beranda di bagian user. Ya, ini adalah tampilan awal setelah user melakukan login, yaitu ini adalah tampilan dari fitur user. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah beranda user, yang kedua ada data artikel user, dan juga upload artikel, dan juga ada menu cek status pengajuan. Nah, untuk yang sekarang adalah tampilan dari beranda pada user. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu ada ucapan selamat datang untuk user yang masuki sistemnya. Selanjutnya juga kolom yang kedua, tabel yang kedua maksud saya, ada beberapa file yang harus di-download untuk berkas untuk kelengkapan berkas upload artikel. Nah, di sini ada button download untuk biodata pengusul, dan juga di sini ada button download untuk surat pernyataan publikasi. Nah, mari kita coba. Ya, dapat terdownload, dan juga surat pernyataan juga dapat di-download. Nanti digunakan untuk pada waktu upload artikel, seperti itu. Nah, untuk yang kolom paling bawah di sini adalah kolom di mana user dapat melihat proses artikel yang sudah diajukan. Yang pertama ada judul artikelnya, nama jurnalnya, kriteria 1, kriteria 2, dan juga statusnya di sini. Nah, apabila statusnya masih diproses oleh admin, akan tertampil pada beranda di sini. Dan apabila statusnya sudah diterima, akan tertampil pada menu data artikel seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, di sini di user juga dapat melihat detail dari apa yang sudah di ACC atau diterima oleh admin. Detail dari artikel yang sudah di-upload oleh user itu sendiri. Nah, di sini ada button untuk klik detail. Nah, di sini isinya sama seperti apa yang disubmit oleh user. Ada judul artikel, nama artikel, kriteria nasional atau internasional, kriteria mulai dari Sinta sampai dengan Scopus juga, ada URL Sinta, URL Scopus, URL artikel, kontribusi, lembaga pengindeks. Nah, ini ada file artikel, dan di sini juga ada file biodata pengusul, di mana yang tadi kita sudah berhasil mendownloadnya dan akan diisi oleh user untuk di-upload ulang untuk sebagai bahan pendukung untuk upload artikelnya. Di sini ada surat pernyataan publikasi, dan juga nah di sini ada status pengajuannya. Kalaupun diterima akan masuk ke sini. Nah, di sini apabila user membutuhkan data-data yang sudah tertera pada artikel yang sudah diajukan dalam sistem ini, dapat dicetak melalui button ini. Nah, di sini akan muncul kertas A4 bentuk PDF. Nah, ini dia surat keterangan validasi pengajuan insentif publikasi ilmiah tahun 2020. Di sini nama, NIDN, sampai dengan lembaga pengindeks, semuanya sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Nah, di sini juga akan ada tanda tangan dari kepala UPTP2M-nya. Di sini pun user juga bisa download. Nah, langsung download aja. Langsung tersimpan. Nah, langsung terdownload. Oke, itu tadi bagian data artikel. Selanjutnya yaitu upload artikel. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, user juga dapat mengupload artikelnya dengan beberapa kriteria tadi yang sudah saya sebutkan, seperti halnya judul artikel, dan juga nama jurnal, hingga kriteria nasional atau internasional untuk kriteria satunya. Untuk kriteria duanya mulai dari Sinta 1 sampai dengan 6, ada Scopus, Thomson, dan IEEE maksud saya, dan juga ada URL Scopus, URL artikel, URL Sinta, kontribusi, penulis utama atau penulis korespondensi atau si autor, dan juga ada lembaga pengindeks.
Nah, di sini juga user dapat mengupload file yang sudah di-download tadi. Seperti file biodata pengusul dan juga file surat pernyataan publikasi ilmiah. Seperti itu. Nah, langsung saja saya untuk mencoba untuk menginputkan datanya. Sebut saja jurnal Hacit, jurnal informasi. Ini karena saya sudah pernah menginputkan, jadi ada beberapa pilihan. Sama saya tulis sistem informasi akademik. Nama jurnalnya jurnal teknologi. Nah, untuk kriteria nasional seperti ini saya isi random. Ini juga URL-nya. Dimohon untuk menggunakan HTTP karena URL pasti ada HTTP ataupun HTTPS. Beberapa indeks juga ini, dan juga file artikelnya saya uploadnya random. Nah, untuk biodata pengusul yang sudah diupload tadi diisi, setelah itu diupload ulang sebagai pelengkap data untuk penguploadan data atau artikelnya. Habis itu kita klik submit, akan muncul pemberitahuan mohon dicek kembali data yang diisikan, dan data yang sudah diisi tidak bisa dirubah kembali. Jika data sudah benar, silahkan klik OK. Jadi gunanya dari notifikasi ini untuk mengingatkan user apakah data yang sudah dimasukkan sudah benar-benar diisikan dengan benar dan tidak ada kesalahan seperti itu. Dan apabila tidak ada kesalahan, langsung saja klik OK. Dan akan muncul lagi artikel berhasil ditambahkan. Nah, setelah upload artikel ini langsung masuk ke cek status pengajuan, yaitu di kolom ini isinya ada judul artikel, nama jurnal, kriteria 1, kriteria 2, status, hingga aksi. Nah, di sini aksinya hanya bisa mendelete karena apabila tadi kan sudah ada informasi di sebelah sini, kalaupun ada kesalahan data pengisian, itu tidak akan bisa diulang kembali atau dieditnya. Jadi harus benar-benar ketika ngisi tadi harus benar-benar terisi dengan benar seperti itu. Nah, ini tadi di sini adalah yang tertampil di sini adalah jurnal atau artikel yang belum di ACC ataupun ataupun belum diterima. Nah, tapi di sini kalaupun masih proses dapat tertampil pada status menu pengajuan inisiatif ini seperti itu. Tidak hanya itu, di dalam sistem informasi ini pada bagian fitur user juga ada edit user. Kita klik pada bagian sini, bagian dari nama user tersendiri. Nah, di sini langsung tertampil menu edit profil mulai dari nama lengkap, NIDN, jurusan, prodi, nomor telepon, email, username, password, dan sebagainya. Harusnya tadi waktu login itu default dari NIDN, dan itu juga kalaupun dari user sendiri mau mengubah username dan juga passwordnya bukan dari NIDN pun juga bisa. Ini sudah saya coba untuk mengubahnya, yang awalnya default NIDN sekarang menjadi username, ataupun mungkin ini saya akan demokan ulang kalaupun diganti. Dengan password yang berbeda seperti ini, dan perbarui profile. Akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin merubah data profil. Kalaupun yakin, tekan OK. Nah, akan ada pemberitahuan lagi, profil berhasil diperbarui seperti itu. Nah, jadi langsung direct ke beranda lagi seperti itu. Untuk mengeceknya apakah tadi sesuai, apakah tadi sudah bisa di-upload, bisa dicoba lagi. Kita coba untuk login dengan username dan password bukan default NIDN.
Nah, berhasil masuk. Berarti setelah diedit profil pun user juga bisa mengedit username dan passwordnya, tidak default lagi di NID.